Nah, baiklah adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penjualan angsuran untuk aset yang bergerak ya. Ini penjualan angsuran. Nah, minggu lalu itu kakak sudah menjelaskan mengenai penjualan angsuran untuk aset tidak bergerak ya, tidak bergerak. Untuk aset tidak bergerak di sini kakak sudah menjelaskan dua metode pencatatannya, yaitu metode pencatatan laba diakui pada saat penjualan dan metode pencatatan laba diakui proporsional dengan penerimaan kas. Nah, untuk penjualan aset tidak bergerak itu adalah penjualan aset tetap ya. Nah, yang hari ini yang akan kita pelajari itu adalah mengenai penjualan aset bergerak lagi. Nah, apa itu aset yang bergerak? Yaitu aset yang berupa persediaan barang dagang gitu ya. Nah, jadi adik-adik, dulunya penjualan angsuran ini biasanya dulunya itu khusus untuk penjualan rumah, tanah gitu ya, yang harganya lumayan mahal ya kalau dibayar tunai. Nah, sekarang ternyata penjualan angsuran itu sudah merambah pula dia ke persediaan barang dagang. Nah, gunanya penjualan angsuran ini adalah untuk meningkatkan penjualan perusahaan, di mana untuk memudahkan si pembeli ya, di mana kalau si pembeli itu dia tidak bisa bayar tunai, dia dimudahkan dengan pembayaran yang berupa cicilan, sehingga volume penjualan perusahaan itu dia meningkat. Jadi penjualan angsuran ini sudah bergerak di ini ya, di persediaan barang dagang. Nah, untuk penjualan angsuran untuk aset yang bergerak, ini kita memakai satu metode saja ya adik-adik. Kalau penjualan angsuran barang tidak bergerak kan metodenya dua. Metode satu, penjual laba kotor diakui pada saat penjualan. Yang kedua, metodenya adalah laba kotor diakui proporsional dengan penerimaan kas. Nah, untuk penjualan angsuran aset bergerak kita cuma pakai metode satu ya, yaitu metode yang keduanya. Yaitu laba kotor itu kita akui proporsional dengan penerimaan kas ya. Kita lihat contohnya adik-adik. Kita lihat contohnya. Untuk meningkatkan jumlah penjualan barang dagang, PT Jaya Nusa melayani penjualan secara kredit selain dari penjualan secara tunai. Penjualan kredit dilakukan atas kontrak penjualan angsuran selama 3 tahun. Berdasarkan pengalaman, jumlah pembelian secara kredit lebih besar nilainya daripada penjualan secara tunai. Nah, ini karena orang kayaknya lebihnya hobinya ngutang ya. Yang penting punya barang gitu. Makanya penjualan angsuran ini lebih diminati oleh para pelanggan ya. Nah, ini dia. Contohnya ini adalah LPK si PT Jaya Nusa per 1 Januari 2017. Berikut adalah transaksinya. Nah, ini ya adik-adik LKBD. Apa kepanjangan LKBD, Andra? Gimana, Andra? Apa kepanjangan LKBD? Masih ingat, Andra, LKBD? Lupa. Lupa. LKBD ini laba kotor belum direalisasi ya. Ini adalah akun LPK, bukan akun laba rugi ya. Letaknya adalah di bagian hutang. Nah, ini di akun LKBD. Nah, transaksinya ini adik-adik. Nah, untuk menjurnal transaksi ini ya, dia ada dua sistem. Masih ingat ya sistem pencatatan persediaan? Ini kan hubungannya dengan persediaan barang dagang nih. Sistem pencatatan persediaan itu ada dua. Ada sistem periodik, ada sistem perpetual. Nah, keduanya akan kita bahas dengan satu soal ini adik-adik. Pertama, transaksinya adalah
Dibeli barang dagang secara kredit sebesar 70 juta. Ya. Nah, apa jurnalnya kalau di sistem periodik? Masih ingat nggak, Marwa, materi PA nih ya, dasar? Kalau kita membeli barang secara kredit, sistemnya periodik, maka jurnalnya adalah atau utang usaha. apa? Pembelian Pembelian barang ya. dagang. Nah, ini jurnalnya ini. Nih. Pembelian ya. Pembelian di debit, utang dagang di kredit. Ya. Ini kan. Nah, apa bedanya dengan sistem perpetual gitu ya? Kalau sistem perpetual, jurnal akun pembelian ini kita ganti menjadi persediaan barang dagang pada hutang dagang. Jadi ini bedanya ya jurnal pertama. Nah, ini bedanya adik-adik. Nah, apa namanya? Ini kakak dalam ribuan ya, kakak hilangkan nolnya 3. Nah, ini dia keterangannya dalam ribuan rupiah. Ini transaksi pertama. Transaksi kedua, dijual barang dagang yang terdiri dari ada penjualan kredit, ada penjualan angsuran. Kalau penjualan kredit, jurnalnya apa adik-adik? Piutang dagang di debit, penjualan di kredit. Piutang dagang namanya ya, atau piutang usaha. Itu kalau penjualan kredit. Kalau penjualan angsuran, akunnya adalah piutang angsuran, bukan piutang usaha ya. Jadi adik-adik harus bisa membedakan ini. Ini dia, penjualan kredit 23 juta. Piutang dagang pada penjualan 23 juta. Kalau penjualan angsuran, piutang angsuran namanya adik-adik pada penjualan angsuran. Jadi kita kasih kodenya ya, angsuran. Ini kejadiannya tanggal berapa penjualan angsuran ini? Kita lihat di soal kejadiannya tahun 2017. Berarti kita harus kasih kode ya di sini 2017. Kalau penjualan angsurannya nggak perlu ya. Yang perlu itu hanya piutang. Karena piutang angsuran ini nanti dia ada banyak nih. Di sini dia. Piutang angsuran itu di soal kita ada yang 2014, ada piutang angsuran 2015, ada piutang angsuran 2016. Makanya ketika kita menjurnal, kita kasih tahunnya. Oke, ini dia ya, jurnal yang kedua. Nah, apa bedanya dengan sistem perpetual? Pertama, jurnal ini sama. Piutang dagang pada penjualan. Piutang angsuran pada penjualan angsuran sama. Bedanya, kalau di sistem perpetual, harga pokok dicatat. Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Harga pokok angsuran pada persediaan barang dagang. Kalau di periodik, harga pokok tidak dicatat. Nah, dari mana kita dapat harga pokok? Kita lihat soalnya adik-adik. Kan nggak ada dikasih tahu di sini harga pokoknya ya. Telusuri sampai ke bawah. Ya, telusuri. Ah, ini dia. Dikasih tahu di nomor 9. Bahwa harga pokok penjualan yang penjualan reguler. Nah, penjualan reguler ini adik-adik, ingat ya. Kak bikin sini penjualan reguler ini adalah penjualan tunai dan penjualan kredit ya. Itu yang reguler maksudnya, penjualan biasa kita. Harga pokoknya 75% katanya dari penjualan. Sedangkan harga pokok penjualan angsuran 70%. Berarti ini 75, ini 70. 75 kali 23, ini dia. 17.250.000. Untuk HPP angsuran, itu 70% dikali harga jual 76 juta dapat 53.200.000. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Caca, Anti, ada yang mau ditanyakan? Kalau cukup, kakak next.
Ada yang bertanyakan nggak? Ini perbedaan sistem periodik dengan sistem perpetual. Ada yang mau ditanyakan, Anti? Enggak, Kak. Enggak ya. Next ya. Ya, Nah, Kak. lalu yang ketiga. Yang ketiga katanya menerima pembayaran dari debitur. Berarti kita kan cuma menerima piutang ya. Ya udah, kalau menerima piutang, kas kita bertambah, piutang kita ini berkurang. Maka jurnalnya adalah, ini dia nomor 3 ya. Kas di debit, kita totalin aja adik-adik. Totalin aja 20 juta tambah 600 tambah 7,5 tambah 3.400.000. Dapatnya adalah 24.750.000. Kita kredit piutang dagang, piutang angsuran, sekian-sekian. Gitu ya. Nah, untuk kedua sistem, kalau penerimaan piutang itu jurnalnya sama. Selanjutnya, transaksi yang keempat. Kita menerima piutang lagi. Tapi dari penjualan angsuran tahun ini. Tahun ini adalah tahun 2017. Sebesar 40 juta. Maka jurnalnya kas debit, piutang angsuran 2017, kredit sebesar 40 juta. Penerimaan piutang untuk kedua sistem jurnalnya sama. Oke ya, mudah ya. Mudah, masih mudah ini. Transaksi yang kelima, membayar beban operasi. Ya udah, bayar beban operasi, berarti beban operasi pada kas 15 juta. Dua sistem sama ya. Lalu, nah, membayar hutang. Bayar hutang gimana? Bayar hutang usaha pada kas, gitu ya. Sama ya. Nah, transaksi yang ketujuh lagi. Menghapus sisa piutang angsuran 2014 dan piutang dagang. Ini menghapus nih adik-adik. Berarti ada piutang yang tak tertagih. Berarti kita akan menghapus. Masih ingat metode penghapusan piutang tak tertagih? Metodenya ada 2. Ada metode penghapusan langsung, ada metode penghapusan metode cadangan. Masih ingat ya? Nah, untuk metode ini, adik-adik lihat saja di sini. Ada nggak ya kita akun penyisihan piutang tak tertagih? Kalau tidak ada, ini berarti metode penghapusannya adalah metode penghapusan langsung. Kalau metode penghapusan langsung, jurnalnya adalah, ini dia. Jurnalnya, beban kerugian penghapusan piutang. Ya, beban kerugian penghapusan piutang pada piutang dagang. Kan gitu ya jurnalnya. Karena di sini yang kita hapus itu ada 2. Ada piutang dagang, ada piutang angsuran yang kita hapus. Maka jurnalnya itu beban kerugian penghapusan piutang pada piutang dagang dan piutang angsuran di sini adik-adik. Kalau piutang angsuran yang kita hapus adik-adik, maka LKBD tahun yang bersangkutan juga harus kita hapus. Gitu ya. Kakak ulangi kembali. Kakak ulangi kembali adik-adik. Gitu ya. Kakak ulangi kembali ya, kalau kita menghapus piutang kan jurnal dasarnya beban pada piutang. Karena kita piutangnya ada 2, berarti beban pada piutang dagang sama piutang angsuran. Kalau piutang angsuran dihapus, nah pasangannya si LKBD, piutang angsuran ini kan ada kaitannya dengan LKBD. Berarti LKBD tahun bersangkutan juga harus kita hapus. Nah, cara kita menghapus ya piutang dagang, katanya di soal, mana dia?
menghapus sisa piutang dagang angsuran 2014 dan piutang dagang 200.000. Berarti piutang dagangnya 200.000 kita kredit. Piutang angsuran 2014 kita hitung sisanya adik-adik. Kita lihat di soal. Piutang angsurannya kan 800.000 di sini ya. 800.000. Lalu kita tadi ada menerima piutang angsuran di 2014 600. 800 kurang 600 sisanya kan 200 ya. Nah, di sini Kak bikin nih. Makanya ini 200.000. Nah, untuk LKBD itu kita cara menghapusnya adalah persentase laba kotor tahun bersangkutan kita kali yang 200.000 ini. Nah, dari mana kita dapat? Nah, kita lihat di soal ya. Ini dia adik-adik dikasih tahu. Nampak adik-adik? 20%. Nah, kalau seandainya tidak dikasih tahu, nah kita bisa mencari tahu sendiri adik-adik. Caranya, yang LKBD-nya kan 160 nih. Bagi piutang angsurannya 800. Dapatnya juga 20%. Kita coba ya. Kalau seandainya nggak dikasih tahu, kakak bikin di mana ya? Di sini lah. 160 dibagi 800 dikali 100%. Nah, 20% juga dapatnya ya. Nah, jadi nanti hati-hati di soal ya. Kadang persentase laba kotor tidak dikasih tahu. Berarti kita harus bisa nyari sendiri ya. Caranya LKBD-nya bagi piutangnya kali 100%. Oke. Nah, ini kan kita 200. LKBD-nya kita hapus 40. Berarti sisanya adalah 400 kurang 40 dapat 360. Untuk kedua sistem itu sama. Lalu transaksi selanjutnya disusutkan aset tetap tahun ini 8.500.000 katanya. Itu berarti beban penyusutan pada aset tetap 8.500.000 ya. Kedua sistem sama. Nah, udah selesai jurnalnya adik-adik. Nah, yang nomor 9 ini tadi kita sudah jurnal ya tadi. Nah, selesai jurnal biasa tuh sampai di sini. Nah, ini kakak garisnya. Jurnal biasa. Sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak jurnal biasanya? Sebelum kita masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak, kita next nih. Next, adik-adik. Next, Kak. Kalau Marwa, next, Kak. Yang lain? Ada yang ditanyakan dulu? Ya, next, Kak. Nah, untuk jurnal penyesuaian, gini ya, jurnal penyesuaian. Ada perbedaan sistem produk dengan perpetual. Kalau sistem perpetual, HPP sudah dicatat tadi. Di sini tadi udah kita catat ya, ketika penjualan HPP langsung catat. Kalau si produk, HPP-nya nggak ada dicatat. Nah, maka di jurnal penyesuaiannya, di sistem produk baru dicatat HPP-nya. HPP, ini HPP yang untuk reguler ya. Ini HPP angsuran pada pengiriman barang dagang. Sebesar, sama angkanya tadi ya, 75% kali 23 juta, 70% kali 76 juta. Kalau sistem perpetual sudah tidak kita jurnal. Terus jurnal penyesuaian kedua. Nah, hati-hati adik-adik walaupun kalimatnya ini menutup, bukan berarti ini jurnal penutup ya. Ini adalah jurnal penyesuaian, di mana kita ingin memunculkan akun LKBD. Maka jurnalnya adalah penjualan angsuran itu kan kredit kita debitkan. APP angsuran kita kreditkan. Selisihnya LKBD. Nah, penjualan angsuran, lihat angkanya di atas tadi. Penjualan angsuran. Penjualan. Ini dia ya, 76. 76 ya. HPP angsuran, yang perpetual bisa lihat di sini, 53.200. Kalau yang produk, lihatnya di HPP-nya di sini ya, 53.200 juga.
Maka jurnalnya 76, 53200. Selisihnya adalah laba kotor belum direalisasi tahun 2017, 22.800. Kedua sistem sama. Lalu jurnal penyesuaian selanjutnya adalah sama dengan penjualan angsuran tidak bergerak yang kakak terangkan minggu lalu ya. Kita menyesuaikan LKD-nya. Ini dia. LKBD 2014, LKBD 2015, LKBD 2016, dan LKBD 2017. Persentasenya ini masing-masing bisa dilihat di soal ya. Di sini. 20, 25, 20, 25, 30%. Nah, ini dia ya, 20, 25, 30. Tapi di 2017 kan nggak ada ya di saldo awal, maka kita nyari. Nah, kan rumusnya tadi LKBD bagi piutang angsuran atau penjualan angsurannya. Caranya, ini dia 22.800 bagi 76.000. Dapatnya 30%. Ini dia. Kali dengan piutang yang telah diterima. Di 2014, berapa piutang kita terima? Lihat dulu ya. 2014. Nah, piutangnya 600.000. 2015 7,5. 2016 3.400.000. 2017 40 juta. Ingat ya angkanya ya. Ini dia. 600, 7,5, 3.400.000, 40 juta. Dan hasilnya itu adik-adik totalkan, dapatlah laba kotor direalisasi. Untuk kedua sistem sama. Dah selesai jurnal penyesuaiannya adik-adik. Selesai dia. Oke. Ada yang mau ditanyakan jurnal penyesuaian? Paham sampai di sana kakak neranginnya? Paham, Kak. Paham, alhamdulillah ya. Ya, begitu, sangat mudah kalau yang penjualan angsuran ini. Terus, jurnal penutup lagi. Nah, kalau jurnal penutup kakak mau nanya nih. Nanya sama siapa ya? Kakak nanya sama Caca lah. Caca, kalau di sistem periodik ini akun-akun laba, kan kita mau bikin jurnal penutup nih. Yang kita tutup kan akun-akun laba rugi ya. Nah, yang mana aja akun laba rugi, Caca? Coba Caca sebutin. Yang kakak tampilkan ini mana akun laba rugi? Yang penjualan. Penjualan, pembeli. Ini satu ya. Pembelian, penjualan. Lalu kan ada penjualan angsuran juga ya. Nah, Ya, Kak. dengan penjualan angsuran kan sudah kita tutup tadi di sini. Di jurnal penyesuaian di sini ya. Berarti enggak lagi. Berarti yang kita tutup cuman pembelian, apa lagi? Penjualan, apa lagi ya? Apa lagi kalau laba ruginya? Akun beban operasi. Apa lagi? Beban operasi. Beban juga nih. Beban kerugian penghapusan piutang. Ada lagi beban penyusutan. Terus HPP pokok penjualan. HPP ya. Kalau HPP angsuran enggak lagi karena udah ditutup di sini ya. Tinggal aja HPP ini satu lagi. Terus terakhir adalah LKD. Maka jurnal penutupnya ini dia adik-adik nih. LKD, penjualan tadi ya. Beban penghapusan piutang, beban penyusutan tetap, HPP. Angkanya ambil yang di atas tadi. Oke. Selisihnya kita masukkan ke ikhtisar laba rugi. Kalau selisihnya di debit, berarti kita artinya rugi ya. Rugi 4.782.000. Tapi kalau selisihnya kredit, berarti kita artinya berlaba. Oke. Nah, karena di soal ini selisihnya debit, maka ini artinya kita merugi. Selanjutnya, kita tutup rugi kita ke laba ditahan, karena kita PT ya. Kalau kita perusahaan perseorangan, kita nutupnya ke modal ya, modal. Nah, ikhtisar laba rugi kan debit nih, tutup ke kredit. Maka laba ditahan pada ikhtisar laba
rugi. Dua sistem sama. Dah selesai dia adik-adik. Selesai untuk menjurnal. Selanjutnya kan kita buat laporan keuangan ya. Nah, cuman kita harus latihan dulu sampai di sini. Laporan keuangannya nanti kakak jelaskan. Atau pada pertemuan selanjutnya. Kita coba latihan dulu. Nah, ada soal kakak yang kakak kirim di grup, di modul ya. Nah, kalau laporan ada di sini ya, laporannya. Ini kan tugas ya. Kalau Bu Salma sama Bu Ade, kalau nggak salah tugasnya ini. Iya, adik-adik. Iya, Nah, Kak. itu dia. Kita coba latihan ya. Karena kakak takutnya dosennya next terus. Mana ya soal latihannya? Yang mana kakak kirim ke grup ya? Yang latihan 1 atau latihan ini? Kita latihan, kakak pantau di Zoom ya. Yang mana kakak kirim maksudnya? Oh, soal latihan. Ke sini ya. Ini ya yang kakak kirim di grup ya. Udah ada yang cek? Udah ada yang ngeprint? Sudah, Kak. Nah, ini dia ya. Ini. Nah, coba lihat adik-adik. Nih, soalnya. Kakak cicilan namanya di sini ya. Piutang cicilan. Ganti aja nanti piutang angsuran ya. Dia sama aja tuh. Ini LK yang belum direalisasi. Berarti ini LKB, LKBD. Ini piutang angsuran. Nah, kan LKBD-nya di sini persentase laba kotornya di bawah ini diketahui 25%. Kalau seandainya 25% ini nggak diketahui, gimana cara mencarinya? Nanti misalkan nih ini nggak LKPD dibagi piutang dikali 100%, Kak. berarti ini 2013 ya, berarti angkanya LKPD 50, 2013. Ya, 50 dibagi 200. 200. Nah, ini ganti angkanya kali 100%. Gitu juga yang tahun 2012 ya. Nah, kadang dosennya nggak kasih tahu nih. Apalagi kalau di soal pilihan ganda, ini sering juga ditanyakan persentase laba kotor. Oke. Nah, ini kita coba kerjakan dengan sistem yang mana ya? Kakak nggak tahu Bu Salma ini pakai sistem yang mana? Atau Pak Hen? Pak Hen malah belum lagi ya masuk ini? Nggak, udah, Kak, hari ini. Oh, udah. Nanti Ya. Pak Hen jelasin pakai sistem apa nih? Nggak ada, Kak. Nggak ada dikirim bahan sama Pak dosen. Nggak ada ya? Berarti kita nanti latihan Langsung. ini langsung Ya, aja. langsung tugas yang Kakak jelasin tadi, Kak. Oh, itu juga tugas Bapak berarti? Iya. Kita latihan pakai, sebenarnya dia sama aja ya. Tapi kita repot-repot kan. Kita pakai aja sistem apa ya? Sistem perpetual ya. Kan perpetual yang bagus sekarang kan? Yang disarankan. Jadi kita pakai aja sistem perpetual. Nah, cuma nanti ini yang A kayaknya jelas nih. Yang B ini hati-hati ya, yang B ini adik-adik tingkat laba kotor penjualan reguler itu 30%. Berarti HPP-nya sisanya ya adik-adik. Berarti berapa sisanya ya? Kalau 30% sisanya berarti 70%. Nah, berarti ini HPP-nya 70%. Kan dia tersirat pula modalnya ini ya soal. Jadi harga pokoknya nanti 70%. Yang mana? Nah, yang reguler itu kan tunai dan kredit. Berarti nanti adik-adik menjurnal yang A ini persediaan barang dagang pada hutang dagang kan 300 juta. Kalau yang B, kalau penjualan tunai kan kas di debit 400 juta. Berarti kas di debit 400 juta. Kalau kredit kan piutang dagang di debit 300 juta. Kreditnya penjualan. Berapa totalnya ini? 700
juta. Nah, nanti di bawahnya bikin HPP pada persediaan barang dagang sebesar 70% dikali 700 juta. Gitu ya. Kalau penjualan cicilan, kan piutang angsuran 2014 pada penjualan angsuran 200 juta. Terus di bawahnya HPP angsuran pada persediaan barang dagang sebesar berapa sisanya ini? 60%, Kak. Nah, sebesar 60% dikali 200 juta gitu. Gitu ya. Nah, terus ini lagi menerima piutang. Nah, ini gampang aja nih kas pada piutang. Bayar hutang. Kalau bayar hutang sama bayar beban operasi ini bisa digabung nih. Berarti hutang usaha di debit nih 3,5. Potongan berarti potongan pembelian ya. Kalau potongan pembelian di perpetual akunnya HPP ya. Bukan potongan pembelian akunnya. Berarti nanti akun HPP-nya kita kredit. Berarti utang usaha debit 3,5. HPP di kredit 3 juta. Beban operasi di debit 53.500. Kredit kasnya 400 juta. 400 juta 500. Udah selesai jurnalnya. Bikin jurnal penyesuaian. Terus bikin jurnal penutup. Oke? Bisa dicoba adik-adik. Kita coba, kan sedikit ya jurnalnya ya. Kita coba latihan ya. Kalau nggak tanpa latihan itu dia membayang-bayang aja yang kakak jelaskan nanti ya. Kita coba latihan. Karena untuk tugas, kalau untuk tugas kan sudah ada di modul kakak ya. Jadi kita nggak perlu ini lagi. Jadi kita harus perlu latihan hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi kita latihannya dengan sistem perpetual ya. Nah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nah karena sudah azan, kakak tutup dulu Zoom-nya. Nanti kita sambung lagi ya adik-adik. Pas jam 4 nanti ya. Kita latihan sama-sama, oke? Nah, Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.